Halo teman-teman, hari ini gue bakal ngejelasin cara kerja dioda. Seperti biasa, bukan cuma praktek-praktek doang ya cara kerjanya, tapi kita bakal jelasin cara kerjanya secara detail. Kebanyakan orang bilang dioda itu cuma komponen satu arah, tapi kalau cuma itu, dioda gak bakal jadi salah satu komponen terpenting dalam sejarah elektronik. Di video ini, kita bakal bongkar dioda dari sisi fisika, energi, dan sistem, bukan cuma dari sisi kabel. Dioda itu bukan saklar. Dioda adalah struktur fisika dari dua material semikonduktor yang disatukan. Namanya P-type dan N-type. P-type itu adalah semikonduktor yang mayoritas pembawa muatannya adalah hole atau kekosongan. Bukan berarti isinya muatan positif beneran ya, tapi didominasi oleh hole, yaitu kekosongan elektron yang diperlakukan sebagai muatan positif. Hole bukan partikel fisik, tapi representasi matematis dari kekosongan elektron. Lalu N-type. N-type adalah semikonduktor yang mayoritas pembawa muatannya adalah elektron. Saat P-type dan N-type disatukan, terbentuklah area yang disebut depletion layer, yaitu zona kosong yang menciptakan medan listrik internal. Dioda itu bekerja karena medan listrik, bukan karena mekanik. Kenapa cuma satu arah? Saat diberi tegangan maju atau forward bias, medan listrik eksternal membantu elektron menembus barrier. Saat polaritas terbalik atau reverse bias, medan listrik internal makin kuat sehingga arus hampir tidak bisa lewat. Ini disebut junction biasing. Lalu tegangan threshold. Dioda tidak pernah benar-benar on. Dia selalu membutuhkan tegangan minimum untuk menghantarkannya. Nilainya kayak silikon 0,7 volt, germanium 0,3 volt, Schottky 0,7 volt. Artinya, dioda itu komponen analog bukan digital. Dioda itu rugi energi secara fisika. Power sama dengan tegangan dikali arus. Setiap arus yang lewat dioda selalu kehilangan energi. Energi itu berubah menjadi panas. Makanya, dioda bisa panas, ada dioda power, ada heatsink. Dioda bukan cuma mengatur arus, tapi mengubah energi. Lalu jenis-jenis dioda. Ada rectifier dioda, dipakai untuk mengubah AC menjadi DC. Semua charger dan adaptor pasti punya ini. Yang kedua, Zener dioda, berfungsi sebagai penjaga tegangan. Saat tegangan lewat batas, dia sengaja konduksi terkontrol demi melindungi rangkaian. Lalu ada LED yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Secara fisika, ini proses rekombinasi elektron dan hole. Lalu ada Schottky, dioda cepat dengan drop tegangan kecil, dipakai di switching atau power supply. Lalu ada photodioda, kebalikan dari LED. Cahaya masuk, elektron bergerak, lalu arus muncul. Dioda sebagai logika. Sebelum ada IC, komputer pertama dibangun menggunakan logika dioda. Dioda bisa membentuk OR gate dan AND gate. Dioda adalah nenek moyang komputer digital. Dioda sebagai proteksi. Dipakai untuk anti polaritas terbalik, anti arus balik, flyback di dioda di relay, proteksi motor. Dioda itu bukan aksesoris, tapi bodyguard rangkaian elektronik. Kalau transistor adalah otot, IC adalah otak, maka dioda adalah katup energi. Tanpa dioda, tidak ada charger, tidak ada adaptor, tidak ada LED, tidak ada power supply, bahkan tidak ada komputer modern. Dioda terlihat sederhana, tapi secara konsep dia adalah salah satu pilar peradaban elektronik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktek. Di sini kita pakai dioda IN 5822. IN 5822. Ini jenis Schottky, mengantarkan arus listrik satu arah dan menurunkan tegangan secara nyata menggunakan
voltmeter. Sekarang kita uji arus satu arah ya. Langsung aja pakai baterai. Baterai 9 volt. Bentar. Kelihatan gak sih? Tuh 8,90 volt. Ya, sekarang kita balik diodanya. Kita balik arah positifnya sama negatifnya. Arus nggak masuk ya. Saat dioda dibalik, arus terblokir. Voltmeter membaca 0 atau angka sangat kecil karena arus bocor Schottky. Ini bukti reverse bias. Dioda ini 822 ini bekerja bukan karena saklar, tapi karena medan listrik di junction P dan N. Kita uji pengurangan tegangan. Kita cek. Nah, delapan 8,53 ya. Sekarang turun tegangannya jadi 8,3 volt. Sekarang kita sebut lagi satu. Nah, lihat tegangannya berapa? ,75 ya. Kita cabut lagi satu. Nah, susah lah. Ini nih. ,9799 ya. Coba nggak pakai dioda. 9,23 volt ya. Nah, nah ini namanya forward voltage drop. Ini berbeda dengan resistor. Tegangan drop relatif stabil dan dioda sekaligus melindungi dari arus balik. Ini menunjukkan prinsip kontrol energi oleh dioda, bukan sekedar hambatan. Perlu dicatat, ini 822 ini punya arus bocor lebih besar dibanding dioda silikon biasa. Kalau alat sangat sensitif, voltmeter bisa membaca sedikit tegangan, walau dioda dibalik. Ini wajar. Dioda itu mungkin kecil, tapi dia bisa mengendalikan arah arus, menurunkan tegangan secara stabil, melindungi rangkaian dari arus terbalik. Satu komponen kecil ini mengatur seluruh aliran energi. Bukti nyata bahwa dalam teknik konsep lebih penting dari ukuran. Ingat, arah yang tepat menentukan hasil yang benar, baik di sirkuit elektronik maupun dalam hidup.